Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya Fadrozi akan menjelaskan bagaimana saya meninjau strategi pemasaran pada penjualan kopi natif Padang. Mungkin bisa langsung saja kita masuk ke bagian awalnya, yaitu latar belakang. Eh, Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini, industri kuliner dan minuman menjadi salah satu yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, apalagi di bidang F&B. Cafe atau coffee shop menjadi salah satu bisnis yang sangat populer di Indonesia tentunya, karena meningkatnya jumlah pelanggan yang mencari pengalaman baru dalam hal rasa dan suasana. Namun, Kopi Natif Padang menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan bisnisnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Salah satu tantangan utamanya yaitu menciptakan strategi pemasaran yang dapat menarik atau mempertahankan pelanggan. Di sini Kopi Natif sangat memperhatikan sekali itu tentang pelanggannya, itu bagaimana cara mempertahankan pelanggannya ataupun cara menarik pelanggan tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pemasaran pada penjualan kopi natif Padang. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran dalam penjualan yang dilakukan kopi natif. Manfaat penelitiannya bagi penulis, yaitu saya sendiri, itu memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman saya terkait strategi pemasaran, khususnya dalam penjualan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Bagi universitas, ini dapat menjadi referensi tambahan dalam mengembangkan teori-teori pemasaran kontemporer serta memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai implementasi pemasaran sebagai salah satu metode yang meningkatkan penjualan. Bagi perusahaan, melalui hasil penelitian ini, perusahaan dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasaran serta mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Tinjauan pustaka pemasaran. Untuk pemasaran sendiri itu adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep penetapan harga, promosi, serta distribusi ide barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan kebutuhan individu ataupun perusahaan. Menurut para ahli, Philip Kotler menjelaskan pemasaran tidak hanya mencakup penjualan, tetapi juga pemahaman akan kebutuhan konsumen serta penciptaan nilai bagi mereka. Adapun bauran pemasarannya terdiri dari produk atau harga, tempat atau distribusi, dan promosi. Langkah-langkah pemasaran yang efektif yaitu dengan melakukan segmentasi pasar. Yang kedua itu targeting kepada konsumen. Positioning itu penempatan yang layak atau strategis. Yang keempat itu implementasi strategi. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Untuk metode penelitian yang saya angkatkan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan Kopi Natif Padang untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui masalah yang terjadi pada perusahaan yang bisa saya angkat sebagai tugas akhir dan pelaporan bimbingan untuk penulisan laporan tugas akhir ini. Untuk lokasi dan waktu penelitian itu saya lakukan pada 2 bulan belakangan itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 35, eh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini eh, di dekat McD Padang. Untuk jenis penelitian yaitu saya angkatkan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yaitu saya melakukan observasi langsung. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya mewawancarai itu salah satu karyawan Kopinatif yang dimana dia sudah bekerja selama dari awal Kopinatif didirikan sampai saat sekarang ini. Jadi yang saya wawancarai itu memang sudah lama di bidang tersebut. Untuk sumber data ada dua sumber data yang saya dapatkan yaitu dari data primer, data yang saya peroleh
langsung dari lokasi atau tempat penelitian saya pada perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu data sekunder. Data yang saya peroleh itu dari web, dari Google atau situs website. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas situasi yang sebenarnya terjadi uh, berdasarkan data yang diperoleh dari Kopi Natif Padang. Untuk profil perusahaan ini, Coffee Shop Natif ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Coffee Shop ini Coffee Shop ini kopi asli Padang yang berkomitmen menghadirkan pengalaman menikmati kopi yang autentik dengan menggunakan biji kopi berkualitas tinggi dari perkebunan lokal. Kopi natif ini menyajikan berbagai varian kopi dan cita rasa dan aroma yang khas. Uh, Ditambah penjelasan juga untuk biji-biji kopi dari kopi natif ini menggunakan barang lokal yang asli dari Sumatera Barat sendiri. Kombinatif Padang juga menawarkan menu makanan ringan dan lezat dengan suasana yang nyaman untuk bersantai. Karena saat sekarang ini sudah banyak perkembangan yang terjadi di kopi shop Padang, yaitu tepi tepatnya di Kombinatif. Itu sudah memiliki luas yang cukup untuk pelanggan, yang cukup nyaman juga di sana. Dan juga coffee shop ini berdiri pada 25 Mei 2022 lalu. Dan telah menjadi salah satu tempat favorit sekarang bagi anak-anak muda sebagai tempat untuk menikmati uh, gaya hidup mereka. Kooperatif juga sangat berkembang pesat semenjak berdirinya itu beberapa ada upgradean di dalam perusahaan tersebut, yaitu dengan menambah tempat yang dulunya hanya lebih kurang itu tidak lebih luas, sekarang sudah luas, memiliki tempat parkir tersendiri, dan juga menurut saya itu lokasinya sangat strategis banget untuk letaknya di Kota Padang. Mungkin itu untuk penelitian saya uh, yang dapat disimpulkan kopi shop Natif Padang ini sangat berkomitmen dalam penjualannya, yaitu dalam meningkatkan kualitasnya baik dari segi pelanggan ataupun hal yang dimilikinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Farul Rozi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.